Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7438 sampai bab 7439. Di pagi hari, Ye Chen akhirnya kembali ke Jinling. Ketika dia sampai rumah, hanya Alan yang ada di sana. Xiao Churan sibuk menangani kolaborasi perusahaan beberapa hari terakhir ini, ingin meninggalkan rekan-rekannya dengan puas sebelum ia berangkat. Adapun Xiao Changkun, dia masih menghabiskan setiap hari di perkumpulan kaligrafi dan melukisnya, sangat menikmatinya. Sebaliknya, Alan jauh lebih santai. Seluruh fokusnya pada perjalanan ke Maladewa yang akan datang, setelah membeli pakaian renang, kacamata, dan bahkan beberapa perlengkapan snorkeling secara daring. Melihat Ye Chen kembali, dia sangat gembira. Sambil tersenyum, "Menantu yang baik, kamu akhirnya kembali. Kita akan berangkat ke Maladewa lusa. Jadi jangan mengambil pekerjaan Feng Shui apapun untuk sementara waktu, oke?" Ye Chen tersenyum, "Jangan khawatir, Bu, tidak ada pekerjaan sebelum tahun baru." "Baguslah." Alan menghela napas lega, lalu menambahkan, "Aku juga sudah bilang ke Churan, agar segera menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak membawa laptop saat liburan ke Maladewa." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, melihat betapa Alan peduli dengan perjalanan ini, kesempatan langka yang memang baik untuk keluarga. Dengan semakin dekatnya perjalanan, Ye Chen menyempatkan diri untuk mengunjungi hotel pemandian air panas Champs-Élysées, bertemu secara terpisah dengan Cai Chaizi, Yun Ruge, dan Song Ruyu, yang sedang berkultivasi di sana. Kemajuan kultivasi Cai Chaizi luar biasa, dan Ye Chen memperkirakan dia akan segera melampaui Song Ruyu. Yun Ruge dan Song Ruyu telah mengasingkan diri, menyerap efek dari pil Peiyuan Agung, yang sangat memperkuat kultivasi mereka dan meletakkan fondasi yang lebih baik untuk masa depan. Malam harinya, saat Ye Chen pulang, culinan milik Xiao Changkun sudah ada di sana, tetapi Xiao Churan belum kembali. Ye Chen mengobrol sebentar dengan ayah mertua dan ibu mertuanya di rumah, dan Xiao Churan kembali, tanpa kelelahan. Saat masuk dan melihat Ye Chen, sekilas rasa sakit melintas di mata Xiao Churan. Beberapa hari terakhir ini, dia sudah mempersiapkan diri secara mental, berpikir bahwa dia sudah siap menghadapi Ye Chen, tetapi saat dia melihatnya, hatinya masih terasa sakit tak tertahankan. Ye Chen, yang tidak pernah memperhatikan perubahan halus pada wanita, tidak menyadari kesusahannya dan, dengan perasaan sayang, tersenyum, "Istriku, kamu kembali. Sudah hampir tahun baru, dan perusahaan masih belum tutup?" Xiao Churan tersenyum pahit, takut dia akan menyadarinya, dan mendesah, "Ugh, semakin dekat dengan akhir tahun, semakin sibuk jadinya, tapi besok adalah hari kerja terakhir, kami akan mengadakan makan malam akhir tahun perusahaan, jadi aku tidak akan pulang untuk makan malam." Alan dengan cepat berkata, "Churan, kita berangkat lebih awal lusa, dan kamu masih bekerja besok?" Xiao Churan mengangguk lelah, "Ada banyak pekerjaan sebelum tahun baru, jadi kami menawarkan upah lembur agar semua orang tetap bekerja. Setelah kami kembali dari Maladewa, saya harus segera kembali bekerja." Rencana perjalanan Ye Chen ke Maladewa hanya 5 hari 4 malam, sementara perusahaan normal memberikan setidaknya 8 hingga 10 hari libur untuk tahun baru Imlek, yang berarti Xiao Churan hanya akan beristirahat selama 5 hari. Merasa kasihan padanya, Ye Chen berkata, "Istriku, apakah perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini? Mungkin lebih baik menerima lebih sedikit pesanan." Xiao Churan tersenyum tipis, senyumnya diwarnai dengan kepahitan, "Kami tidak menerima pesanan baru sekarang, tetapi pesanan lama harus segera diselesaikan agar tidak menunda klien." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen berkata, "Sebagian besar pesanan Anda berasal dari Grand Group, bukan? Saya cukup mengenal wakil presiden mereka, Nona Wang. Apakah Anda ingin saya memintanya untuk mengurangi tenggat waktu?" Xiao Churan merasa lebih buruk lagi. Setelah bertemu Tang Sihai, dia menyadari betapa banyak kebohongan yang Ye Chen masukkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Grand Group bukan hanya bisnis keluarga Ye,
Ia dibeli khusus untuk Ye Chen. Selama ini, dia menganggap Wang Dongsue sebagai donatur terbesar dalam karirnya, tetapi siapa sangka donatur ini ternyata hanyalah perantara Ye Chen. Semua kemudahan dari Emgrande Group diam-diam diatur olehnya. Pada tanggal 2 Februari, proyek Emgrande belum selesai, dan dia tidak tahu apakah harus meminta maaf kepada Wang Dongsue atau kepada Ye Chen, bos sebenarnya. Hal ini membuat Xiao Churan merasa kalah. Dia dulu berpikir bahwa kemampuan kerjanya akan membuatnya mendapat pengakuan dari para pengusaha besar, yang berujung pada pesanan dan kemitraan mereka, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa meskipun keterampilannya kurang, lingkaran cahaya sebagai istri Ye Chen akan memastikan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Ini merupakan pukulan bagi Xiao Churan, yang bercita-cita menjadi wanita karir yang kuat dan membiarkan Ye Chen pensiun dini. Melihat Xiao Churan tenggelam dalam pikirannya, Ye Chen bertanya, "Istriku, apa yang ada dalam pikiranmu? Haruskah aku bicara dengan wakil presiden Emgrande, Nona Wang?" "Oh," Xiao Churan membalas dengan ketus, melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, memalukan jika terus-terusan menyusahkannya, aku akan mengatur dan menyelesaikannya." Karena takut Ye Chen akan mengetahuinya, dia menambahkan, "Aku akan naik ke atas untuk mengemasi koperku. Makan malam besok mungkin tidak akan menyisakan waktuku." Ye Chen berdiri, "Biarkan aku membantumu berkemas." "Tidak perlu," Xiao Churan dengan gugup menyelipkan rambutnya, "kamu ngobrol saja dengan ibu dan ayah, kamu sudah lama pergi." Xiao Changkun menimpali, "Ya, menantu yang baik, aku ingin mengejar ketinggalan. Presiden PI mengatakan kepadaku hari ini bahwa dia ingin meraih prestasi yang lebih tinggi dan mungkin akan menarikku juga. Kapan kamu punya waktu untuk makan malam bersama Tuan Hongwu?" Ye Chen tersenyum, "Bagaimana kinerja Presiden PI akhir-akhir ini?" "Bagus," Xiao Changkun terkekeh, "orang tua itu benar-benar belajar untuk tidak menonjolkan diri. Meskipun posisiku sekarang lebih rendah, dia bahkan lebih sopan kepadaku." Ye Chen mengangguk, "Setelah kita kembali dari Maladewa, aku akan meluangkan waktu untuk membicarakannya dengan Hongwu." Xiao Changkun tersenyum lebar, "Hebat sekali. Terima kasih, menantu yang baik." Saat Xiao Churan menaiki tangga, dia mendengar ini dan membayangkan wajah Hongwu yang mengintimidasi. Dulu sewaktu dia masih sekolah, dia pernah mendengar tentang Master Hongwu, tokoh penting di dunia bawah tanah Jinling. Tetapi tak lama setelah keluarga Ye mengakuisisi Emgrande Group, dia menjadi bawahan Ye Chen dan memanggilnya Master Ye. Sekarang jelas bahwa Hongwu pasti sudah tahu identitas Ye Chen selama ini, makanya dia menghormatinya. Ketika ibunya ditipu oleh P2P dan ayahnya bergabung dengan asosiasi kaligrafi sebagai wakil presiden, Hongwu lah yang membantu. Semua karena status Ye Chen sebagai pewaris keluarga Ye. Selama ini, keluarganya telah dirawat oleh Ye Chen dengan berbagai cara, membuat Xiao Churan sangat malu. Dalam hatinya, dia berbisik, "Ye Chen, selama ini kamu menjaga keluarga kita dengan segala cara. Sudah saatnya kami mulai memikirkanmu." Bersambung.